Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling, dan seperti biasa ada 3 berita yang akan saya bawakan hari ini untuk menemani teman-teman semua mendalami dunia gulat seperti apa hari ini ya. Jadi berita yang pertama itu ada dari Shawn Spears yang baru aja resmi balik ke WWE. Dan uniknya ini dia baliknya nggak pakai nama yang dulunya, Tye Dillinger itu nggak pakai. Sekarang dia pakai nama Shawn Spears bagaimana yang dia bawa sebelum ke WWE. Dan ini buat saya sih sungguh jadi sebuah kejutan yang menarik gitu, karena ini bukan soal gimana Shawn Spears bisa balik ke WWE, bukan. Tapi ketika dia balik, dia bawa identitas yang sama dengan yang dia bawa di AEW sebelumnya. Bener-bener sama dengan yang AEW loh. Dari awal mulai sampai dia muncul fix itu seperti apa, itu bener-bener disamain. Dan kita sih masih menunggu minggu depan seperti apa. Cuman ini adalah sebuah tanda, ini adalah sebuah serangan terbuka nih. Kalau kata saya ini ada serangan terbuka di WWE ke AEW. Kenapa? Karena WWE ini kayak pengen nunjukin, nih pakai talent tuh yang bener kayak gini. Jadi seakan-akan WWE ini pengen nunjukin seperti itu ke AEW. Meskipun kita nggak tahu ya, apakah semuanya akan berjalan mulus atau tidak. Karena lagi-lagi namanya kan gimana maunya fans ya, kalau yang nonton itu. Jadi kata saya sih fans tidak bisa disalahkan gitu. Jadi kalau misalkan ada pegulat yang flop atau bagaimana, itu sebagaimana yang terjadi pada Maxine Dupri. Nah, Maxine Dupri itu beberapa waktu yang lalu itu dia diserang sama fans, dikata-katain itu. Kenapa? Karena katanya dia ini pegulat kok gak bener gitu, sellingnya mana gitu, kayak inilah kayak nggak banget lah buat jadi pegulat gitu si Maxine Dupri ini, gara-gara waktu dia lawan Nia Jax itu dia nggak selling. Karena kan biasanya tuh ketika Nia Jax finisher tuh kan sellingnya agak mematikan ya, agak bikin pegulat-pegulat yang lain tuh kelabakan gitu dan kejang-kejang. Tapi ketika Maxine Dupri itu dia boro-boro kejang-kejang gitu, dia kayak ya udah aja gitu, dia nerima udah selesai. Nah ini makanya orang-orang ini pada menghujat Maxine Dupri gitu, sehingga ya gimana gitu, kita juga susah gitu kalau buat ngomongin itu. Meskipun ya pada akhirnya banyak yang bela Maxine Dupri juga, karena Maxine Dupri ini benar-benar baru di dunia gulat gitu, bener-bener ya dia ini dari entertainer gitu, sebelumnya entertainer. Ketika masuk ke WWE ya dia sebenarnya nggak diplot untuk menjadi pegulat sama sekali, baru beberapa bulan ini malah diplot untuk jadi pegulat. Sehingga ya kalau misalkan ada miss sedikit wajar-wajar aja kalau kata saya, dan itu adalah hal yang sangat lumrah buat pemula gitu. Nah makanya balik lagi, memang fans tidak bisa disalahkan, tapi ya kita juga harus melihat nih sikonnya seperti apa. Nah, kita misalkan masuk ke kasusnya Shawn Spears, apakah Shawn Spears bisa memberikan warna baru di NXT atau mungkin malah ikutan flop gitu. Ini yang harus jadi pertanyaan, karena so far rekrutan dari AEW yang pindah ke WWE kemudian tetap membawa identitasnya di tempat sebelumnya itu bagus-bagus saja. Contohnya kayak siapa? Cody Rhodes, itu kalian udah tahu semua ya lah ya, Cody itu seperti apa guys sekarang. Kemudian Jade Cargill memang baru berapa kali main, baru sekali main kalau nggak salah, baru sekali main di Royal Rumble. Tapi kan teman-teman sudah bisa lihat dia punya potensi yang menjanjikan di situ. Dan kita akan lihat nih Shawn Spears seperti apa. Shawn Spears sebagai Shawn Spears ya, bukan sebagai Tye Dillinger, ingat itu, sebagai Shawn Spears itu. Kemudian masuk ke yang kedua. Kalau sebelumnya tadi ada Shawn Spears yang sudah fix ke WWE, kemudian ini ada berita kedua, itu Tama Tonga yang OTW hampir kemungkinan besar masuk ke WWE. Sebagaimana teman-teman sudah tahu di berita-berita sebelumnya, itu saya sudah pernah bahas tentang Tama Tonga. Tama Tonga adalah talent yang cukup menjanjikan kalau buat saya untuk pindah ke WWE. Kenapa? Karena beberapa kali memang sebelumnya Tama Tonga sudah pernah ditawari untuk masuk WWE. Itu saya sudah pernah bahas ya sebelumnya. Tama Tonga bahkan sudah 3 kali atau 4 kali pengen cabut gitu. Dan ya tahun ini kejadian cabut beneran. Dan kemungkinannya sih akan ke WWE. Dan mungkin Tama Tonga akan mulai dari NXT dulu. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri Tama Tonga
saya tidak bilang Tama Tonga ini kurang pengalaman, cuman kalau misalkan kita lihat di NXT sekarang itu tiba-tiba ada di OC ya, Luke Gallows dan Carl Anderson-nya aja emang. Tapi kan ini nggak menutup kemungkinan nanti tiba-tiba muncul orang baru. Itu Tama Tonga yang akan masuk gitu. Bahkan sih ada yang ngarapin Tama Tonga bakal ke Bloodline, Pak. Kata saya sih enggak ya, kayak itu kejauhan. Tapi seenggaknya Tama Tonga bakal mulai dari NXT dulu, itu aja. Nah, kalau misalkan ada yang tiba-tiba komen, AEW dong, lihat Okada, Ospreay, Mercedes Moné itu bakal masuk ke AEW. Apa NXT dapatnya? Shawn Spears doang, Tama Tonga doang, yang nggak seberapa. Ya kita lihat aja nanti bookingan mereka seperti apa. Apakah yang nyendahnya ke AEW akan lebih bagus dari yang di WWE doang, atau sebaliknya? Itu yang harus kita buktikan ya. Saya nggak akan bilang, oh lebih bagus yang ke sini, oh lebih bagus yang ke sana. Nggak, saya nggak akan bilang ke sana karena itu nggak penting. Itu aja sih sebenarnya, nggak penting juga buat dibahas itu, karena ujung-ujungnya kan kata saya juga fans yang bakal menilai. Guys, ya masuk ke berita terakhir. Berita terakhir itu ada, ini sih lebih ke berita fans ya. Karena apa? Jadi ini adalah ada tweet war nih, rame di Twitter nih. Saya baca-baca itu adalah ribut anaknya Ice Cube, Ossie Jackson Jr. Oshi itu apa? Nggak tahu lah. Osha Jackson Jr. itu dia ribut sama fans AEW, Pak. Lucu banget ini buat kayak gini. Kenapa? Karena jadi ini adalah bermula dari wawancaranya si anaknya Ice Cube ini sama Chris Van Vliet di podcastnya. Vliet apa? Nah, gitulah ya kurang lebih. Nah, jadi Chris ini nanya ke si anaknya Ice Cube ini ya. Kata dia sih AEW ini bukan produk yang bagus-bagus amat, jadi kayak masih banyak kekurangan, dan ya ini tuh jadi kayak AEW itu kayak masih kurang matang aja itu untuk lebih jauh lagi ke dunia gulat gitu. Ya seenggaknya yang dia harapkan dari AEW adalah AEW ini punya citranya sendiri, punya karakternya sendiri, jadi enggak semerta-merta nempel ke WWE atau sebagainya. Dan menurut saya sih masuk akal aja gitu apa kritiknya dari anaknya Ice Cube ini, karena ya nggak salah-salah amat sih sebenarnya kalau misalkan kita nonton. Kalau misalkan kita lihat AEW ini kadang ya kayak menutup diri dari perkembangan untuk ditonton oleh fans-fans yang lebih umum, yang lebih luas gitu, sehingga ya kayak kita munculin pertandingan ini. Ternyata ketika prakteknya kita nggak tahu itu pertandingan siapa. Mungkin kalau sekedar nonton pertandingan gulatnya itu kan seru. Tapi kan nggak semua penonton itu pengen nonton satu kali doang selesai gitu. Tapi pengen ada yang berkelanjutan, sehingga disinilah PR utama dari tontonan gulat yang ada di TV, yaitu keberlanjutan. Ada cerita yang berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau misalkan nggak ada cerita-cerita seperti itu, maka nanti ujungnya akan basi. Akan ya orang bosan gitu, orang bosan kayak nonton apa sih? Ini mah udah yang kemarin. Ini mah segitu-gitunya udah selesai gitu. Nah ini adalah PR yang menurut saya sih harus diperbaiki sama AEW. Dan ternyata ketika disampaikan sama anaknya Ice Cube ini, diserang dia sama fansnya AEW. Kayak, wah lo siapa sih gitu, lo nggak jelas, komen lo tuh seakan-akan kayak inilah gitu, menjelekkan AEW dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah komennya si anaknya Ice Cube ini bahkan ditanggapi langsung sama Tony Khan, bos AEW kita tercinta ya, dimana dia bilang ya intinya sih enjoy wrestling aja gitu. Kayak seakan-akan kayak Tony Khan tuh kayak gue nggak peduli lo siapa, udah sana pergi ya. Kalau nggak mau nonton udah sana pergi, kayak gitu, kasar itu kayak gitu. Wah itu kalau kata saya sih ngeselin ya. Oke, tapi ya udahlah, namanya juga orang gitu. Jadi kalau misalkan kalau kata orang itu nggak suka ya udah biarin aja, pergi aja gitu. Beneran, mending pergi aja, gak usah nonton lagi. Ini kalau misalkan kejadian di WWE saya juga bakal komen gitu, mending pergi aja dah gitu. Nah ternyata ada satu akun gitu, akun Twitter. Jadi dia ini kayak nyerang secara langsung gitu ke si anaknya Ice Cube ini. Jadi dia itu bilang, gue nggak tahu lo siapa, bahkan mungkin nama lo juga plagiat.
Ice Cube gitu. Karena gue nggak tahu lo siapanya Ice Cube sih gitu. Intinya lo itu bodoh dan lo mending pergi gitu. Get the fuck out. Dia sampai bilang gitu loh. GTFO, get the fuck out. Dia sampai ngomong kayak gitu. Wah, itu saya kalau kata saya sih udah inilah ya. Udah bahaya gitu, udah kayak ini nggak usah ditanggepin dah, udah biarin gitu. Tapi masih ditanggepin loh sama si anaknya Ice Cube ini karena dia itu beneran nggak sukanya bukan ke AEW-nya, tapi ke AEW-nya dia mungkin masih bisa respect kayak ya saya sih kalau misalkan ada yang orang masih nonton ya nonton aja nggak apa-apa gitu. Cuman di sini yang dia nggak respect itu adalah ke fansnya. Kenapa? Karena fansnya ini menurut dia kayak gini amat ngefans. Ini ngefans apa bela negara? Kayak gitulah kasar itu dia kayak ngomong gitu. Jadi kayak AEW ada yang kurang. Fans ini tidak memberi masukan untuk yuk kita benerin yuk. Harusnya kita arahkan seperti ini gitu. Jadi ya udah biarin aja kita makan aja apa yang udah ada. Jadi kayak kita dikasih tai ya udah gitu. Ya udah kita makan tai aja sampai capek gitu. Kayak gitu. Nah, ini adalah yang tidak mau dilihat sama si anaknya Ice Cube ini gitu. Sehingga ya menurut saya sih make sense aja gitu. Toh setiap tontonan itu pasti ada plus minus. Tapi di sini yang menjadi poin utama adalah apakah si plus minus ini akan diubah, minusnya akan diubah jadi plus, yang plusnya mungkin akan dijadikan plus atau lain sebagainya. Nah ini kan PR utamanya gitu loh. Sehingga ya kita tunggu aja ke depannya apakah masih tetap akan seperti ini atau bagaimana gitu. Ini saya kayaknya beberapa hari itu agak nyerang AEW ya si beritanya. Kenapa? Karena ini sebenarnya secara pribadi sih memang keresahan saya gitu, tapi di sini saya pengen coba menyampaikan secara objektif aja gitu karena ini nggak pendapat saya pribadi doang, tapi saya juga coba ngambil dari beberapa sudut pandang lainnya sehingga ya mudah-mudahan teman-teman juga ada tercerahkan gitu sama POV saya yang ini. Bukan POV sih, lebih ke ini aja, lebih ke sharing dari saya aja gitu buat berita ini gitu loh. Kayaknya itu aja dulu sih buat berita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Silakan like, share, dan komen di video untuk respon-respon. Boleh subscribe juga kalau misalkan teman-teman nggak mau ketinggalan sama update beritanya. Sebelumnya, ini saya lupa harusnya di awal sebenarnya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya dua legenda gulat oleh Anderson dan juga Virgil apa pokoknya nama dia Michael Jones tapi dipanggilnya Virgil ya Virgil. Nah dua legenda ini memang ya punya nama juga di dunia gulatan. Kita turut berduka cita atas kehilangan mereka karena mungkin kalau gak ada mereka skena gulat sekarang tuh nggak kayak gini, meskipun memang peran mereka nggak sebesar yang kita kenal pegulat-pegulat yang lainnya gitu, tapi seenggaknya mereka juga punya peran besar gitu yang kita nggak tahu perannya sebesar apa, dan mungkin impactnya itu kalau buat kita kecil tapi buat mereka yang ada di sana, mereka yang terlibat langsung mungkin jauh lebih besar dari itu. Itu aja dulu buat berita hari ini, kita ketemu lagi di berita berikutnya mudah-mudahan ya in-depth jadi minggu depan guys, dah beneran ya jadi minggu depan sama review Elimination Chamber minggu depan juga, mudah-mudahan nggak banyak kepotong. Sekian.